Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. KPK menggeledah sebuah gedung perkantoran yang berada di Jalan Panglima Polim. Pada Jumat kemarin memanggil Juliari Peter pedang Batubara, Menteri terkait Sosial dengan saat kasus korupsi dugaan bantuan suap sosial untuk bansos warga terdampak COVID-19. COVID-19. Sejumlah nama Jadi, baru diduga dihadirkan terseret jaksa dalam untuk pusaran dua kasus terdakwa. korupsi program KPK bantuan pada sosial Jumat kemarin COVID-19, memanggil pedang mulai dari anggota Badan Pemeriksa terkait Keuangan dengan kasus dugaan hingga suap pengacara bansos kondang. COVID-19. Mas, Bapak minta 10.000 per paket per kantong itu. 3 kali ya? Ya, 3 kali. Saudara ambil di Grand Pramuka. Hah? Grand Pramuka. Grand Pramuka itu disimpan di dalam koper. Betul, Pak. Saudara buka kopernya. Iya. Di koper itu memang banyak uang. Iya. Banyak uang ya. Ada berapa uangnya di situ? Kalau jumlah uang saya tidak hitung, Pak, karena saya cuma ngambil yang sejumlah yang diperintahkan Bapak aja. Berapa yang diperintahkan oleh? Pernah 350, 500 gitu. Kadang-kadang Bapak sendiri yang udah menyiapkan semuanya. Korupsi Bansos merupakan kasus korupsi besar di Indonesia saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Proyek Bansos COVID-19 berupa paket sembako sebesar Rp300.000 di Kemensos tahun 2020 yang bernilai total sekitar 6,8 triliun rupiah dan anggaran Bansos diduga dikorupsi sebesar 20,8 miliar rupiah. Menurut ICW, kasus korupsi Bansos COVID-19 berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang dakwaan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor di Jakarta Rabu 21 April 2020, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Juliari menerima uang sejumlah 32,48 miliar yang disebut merupakan fee dari beberapa pihak terkait proyek pengadaan bansos tersebut. Sejumlah uang fee itu oleh jaksa disebut diterima Juliari dari pengusaha Heri Van Sidabuke, Direktur Utama PT Tiga Polar Agro Utama, Ardian Iskandar Madanaja, dan sejumlah vendor bansos COVID-19. Persidangan kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 memunculkan dugaan aliran uang untuk anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ahsanul Kosasi, mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Mateus Joko Santoso dalam sidang 8 Maret 2021 membenarkan bahwa ada dugaan aliran uang kepada BPK sebanyak 1 miliar rupiah. Ada beberapa fakta terkait proses persidangan Juliari Batubara, yaitu jaksa menyebutkan Juliari Batubara meminta fee sebanyak 10.000 paket pada setiap paket bantuan sosial. Permintaan itu pertama kali disampaikan oleh Juliari Batubara pada Adi Wahyono, yang dimana Adi Wahyono adalah bawahannya yang ia tunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial. Sejak 14 Mei 2020, Juliari kemudian meminta Adi untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Kemensos terkait perintahnya itu. Berdasarkan dakwa jaksa, Juliari menggunakan uang fee tersebut untuk beragam kepentingan. Melalui Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, Juliari menggunakan uang fee tersebut untuk menyewa jet pribadi. Tak hanya itu, hasil pengumpulan fee dana bansos disinyalir tidak hanya mengalir ke Juliari, tapi juga dinikmati sejumlah pejabat Kemensos. Jaksa menduga Juliari menerima 14,7 miliar dari total uang fee dana bansos yang sebanyak 32,48 miliar. Sejumlah nama yang diduga jaksa mendapatkan bagian atas uang fee tersebut ialah Sekjen Kemensos Hartono menerima 200 juta, Dirjen Linjamsos Kementerian PP Nazarudin 1 miliar, Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono masing-masing 1 miliar. Karopo Kemensos Amin Raharjo 150 juta,
uang itu juga mengalir pada anggota tim teknis dengan nominal berkisar 150 juta hingga 200 juta untuk tiap anggota. Kasus korupsi ini melanggar beberapa aspek nilai dan prinsip anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan keadilan. Saat ini, upaya pemerintah dalam menghadapi kasus korupsi bansos COVID-19 adalah dengan terus mengupayakan penindaklanjutan. Dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK pada Minggu 6 Desember 2020, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut Menteri Sosial Juliari Batubara dikenakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ditanya apakah Mensos Juliari juga akan dijerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Firly mengatakan masih akan didalami. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun demikian, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman, menilai Mensos Juliari tidak bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 2. Korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dan oknum-oknum lainnya sangatlah merugikan bangsa kita dan bahkan merugikan keuangan negara. Dan juga masyarakat Indonesia yang di masa pandemi seperti ini, kita yang membutuhkan perhatian dari pemerintah malah mengkorupsi uang bantuan sosial yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat Indonesia untuk upaya agar masyarakat bisa makan, malah dimakan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tak punya hati nurani kepada masyarakat, yang dimana dampaknya begitu banyak. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia, mari kita sama-sama bergotong royong, bergandeng tangan untuk terus berusaha melawan korupsi demi kesuksesan negeri kita tercinta. 3 kali ya? Ya, 3 kali. Saudara ambil di Grand Pramuka. Hah? Grand Pramuka. Grand Pramuka itu disimpan di dalam koper. Betul, Pak. Saudara buka kopernya. Iya. Di koper itu memang banyak uang. Iya. Banyak uang ya. Ada berapa uangnya di situ? Kalau jumlah uang saya tidak hitung, Pak, karena saya cuma ngambil yang sejumlah yang diperintahkan Bapak aja. Berapa yang diperintahkan oleh? Pernah 350, 500 gitu. Kadang-kadang Bapak sendiri yang udah menyiapkan semuanya. 150 3 kali 500. Ini kalau berdasarkan keterangan saudara tadi yang dibacakan oleh penuntut umum, 3 kali yang 350 juta. Iya. 2 kali yang 500 juta. Sekali 500 juta, Pak. Hah? Sekali. Masa sih sekali? 2 kali untuk menyiapkan uang 500 juta. 350 2 kali, 500 juta sekali, selebihnya karena udah disiapkan. Coba yang mana yang betul? Ada Pak? Ada, ya itu. Maksud saya itu. Oh ya, kalau soal itu sebetulnya untuk pertama kalinya saya mendapat informasi itu dari Kukuh Pak. Dari Kukuh? Ya. Dari Kukuh tersampaikan kepada saudara? Ya. Kapan dan di mana saudara ada perintah untuk mengumpulkan uang dari, seperti apalah? Ya, kurang lebih Mas Bapak minta 10.000 per paket per kantong itu. Bahasanya yang masih saya ingat itu. Jadi sebetulnya perintah itu tidak langsung ke saya untuk yang pertama Pak. Ke siapa? Ya kan ada polanya itu dari Pak Menteri ke Kukuh kemudian ke saya. Kemudian saya sampaikan ke Joko. Baik, masih dari Pak Kukuh dulu. Pak Kukuh, Mas, kamu diminta untuk mengumpulkan 10.000 dari per kantong, gitu ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Disampaikan oleh itu permintaan dari Pak Menteri, gitu ya? Ya, saya tahunya karena beliau adalah tenaga ahli Menteri, merupakan representasi dari Menteri, Pak.